kita masuk di pembahasan terkait fasid ya. Silakan. Dibuka ya perkataan musannif ya. Silakan. Dari Sataput, silakan. Wal fasidu lughatan, silakan. Wal fasidu lughatan. Ada? wal fasidu lughatan. Ya, al-zahibu. Al-jahibu biya'an wa hasaro. Wa ya khusran. Al-zahibu diaan wa khusran. Al-jahibu biya'an wa khusran. Wa wasilaha ala tatarofihi atari La tatarattabu la tatarotabu asari fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Ya, cukup. Ya qala al-musannif rahimahullah. Ya, beliau menyampaikan dalam matanya yaitu usul min ilmi usul. Wal fasidu lughatan. Fasid secara bahasa adalah az-zahibu diaan. Az-zahibu diaan wa khusran. Jadi fasid itu artinya zahib. Zahibun ini isim fa'il ya dari kata zahaba. Zahaba itu pergi. Zahibun itu berarti orang yang pergi. Az-zahib itu maksudnya apa? Hilang gitu ya. Pergi, hilang. Diaan wa khusran, secara sia-sia dan juga merugi. Itu secara bahasa. Nanti kita lihat. Wastilahan, sedangkan secara istilah ma la tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana amakdan, yaitu perbuatan yang dampaknya atharu fi'lihi, dampak perbuatannya. Jadi ada satu perbuatan kemudian dia dikerjain nih. Nah, si perbuatan itu meskipun dia dikerjakan, dampaknya itu tidak berdampak pada ya ibadatan kana amakdan ya, tidak dianggap gitu ya. Baik itu berupa ibadah ya ataupun akad. Jadi kalau misal ada perbuatan yang orang sholat, kemudian kita katakan sholatnya fasid, maka sholatnya itu ya nggak ngefek apa-apa ya, jadi ya nggak ada nilainya. Atau akad ya, atau akad yang akadnya itu fasid ya, maka akadnya nggak sah gitu ya. Jadi tidak berdampak pada konsekuensi. Kalau ibadah itu berarti satu ibadah dikatakan fasid, berarti orang yang melakukan itu tetap aja dibebani ya, tetap aja dibebani kewajiban misalnya. Akad dikatakan fasid ya berarti akadnya itu nggak bagus, berarti dia tidak tidak terjadi misalnya jual beli, maka tidak terjadi perpindahan kebermanfaatan ya, atau berpindahnya uang dan barang gitu ya, jadinya nggak sah. Seperti itu. Silakan Ustaz Ade. Fal fasidu minal ibadat. Qala al-musannifu rahimahullah wal fasidu minal ibadati ma la tabara'u bihi tabara'u bihi azimmatu wala yasqutu bihi qalahu kal salati qabla waqtiha. Satu baris lagi. Wal fasidu minal aqwali uqudi minal
minal uquli ma la tatarattabu asaruhu alaihi ka fi'il majhuli. Iya, cukup. Jadi contohnya fasid dalam ibadah, yaitu seseorang, contohnya nih fasid dalam ibadah, maka ma la tabra'u bihi azimah. Jadi kalau ibadah itu dikatakan fasad ya, fasid, maka tidak terbebas dari tanggungan. Jadi tanggungannya masih ada. Jadi masih wajib sholat, jadi belum dihitung mengerjakan ya. Wala yasqutu bihi talab, dan juga tuntutannya juga nggak gugur. Ya, misalnya orang ada yang maksain sholat maghrib tapi jam 4 sore. Mau dia bilang sholat maghrib sampai kapanpun nggak bakal dianggap. Ya, nggak ada sholat maghrib jam 4 sore. Ya, maksudnya sebelum waktunya. Ya, jadi itu maka kita katakan kalau ditanya ketemu orang itu sholat apa? Sholat maghrib. Nah, ini kan belum waktunya ya, pokoknya fasid. Ya, dia tetap aja nanti ketika azan maghrib terus dia nggak bisa ngomong saya udah sholat maghrib gitu ya. Tadi jam 4 ya nggak bisa. Ya, jadi nggak. Ya itu tadi la tabra'u bihi azimah. Jadi bebannya masih ada, tuntutannya, kewajibannya belum gugur. Kalau dia ibadahnya fasid gitu kan. Kalau di akad wal fasidu minal uqud ma la tatarattabu atharuhu alaihi kaibai'il majhul. Yaitu sama yang akad yang pengaruhnya itu tidak berakibat ya pada akad itu sendiri. Misalnya jadi enggak sah. Contoh jual beli barang yang enggak diketahui. Ya kenapa ini enggak sah ya? Karena di situ ada gharar, majhul. Ya barangnya enggak jelas. Ini saya jual ya. Biasanya jual beli janin ya, janin hewan. Ini saya jual dah kambing. Mana kambingnya itu masih di perut kambing emaknya. Ya gimana? Nggak jelas ya. Beratnya berapa, fisik yang nggak kelihatan, kemudian bisa jadi mati, gitu kan? Ya, itu namanya bai majhul. Jadi menjual barang yang nggak tahu ya. Kalau di yang lain ya ngejual barang tapi speknya itu majhul. Speknya itu nggak dirinci. Itu biasanya mungkin jual online, tapi rata-rata kalau sekarang jual beli online speknya udah ini ya, udah dirinci gitu ya, meskipun kadang nyampainya beda gitu ya spek. Lazada ya. Itu kan barang-barang sudah lewat waktu ya, itu dimasukin ke dalam karung. Dia jualnya per karung. Ah iya. Apa kalau ya jangan itu. Sekarang ada yang lebih menarik, itu namanya magic box ya, benar? Mystery box. Jadi dijualnya tuh kotak ya, di layar Shopee-nya tuh kotak. Ya dijual bisa 20.000. Tapi ya nggak tahu nanti pas nyampe rumah kadang dapat casing ini. Kayak gitu. Ya itu masuk goro. Iya. Kayak gitu. Tapi apa baik gitu kan? Ya itu nggak jelas karena itu termasuk itu goror betul. Jadi sebenarnya ya masya Allahnya syariat Islam itu ya hal-hal yang kayak gitu, mulai dari riba, goror gitu ya. Poinnya itu sebenarnya ya kalau itu dilakukan, syariat itu mau melindungi hak konsumen lah dan penjual juga. Kadang kan ada yang untung di konsumen sebenarnya, tapi kan secara real kalau nilai lihat value ya, mungkin si penjual udah nggak ini ya, karena dia metode jualnya juga. Tapi umumnya sih biasanya bisa jadi ya malah si konsumen yang tanpa disadari sebenarnya dia tuh rugi gitu ya. Kalau misalkan, tapi ada untung, jadinya kan judi di situ goror. Misalnya sekarung itu kalau ternyata di breakdown gitu, harganya tuh kurang dari 1,5 juta, kan rugi kan jatuhnya. Padahal dia pas order si karung misteri itu kan, misalnya di sekarung itu dia beli 1,5 juta. Ya itu memang Anda pas lihat ada janggal gitu ya. Cuman kalau nggak salah ada yang bahas ya. Tapi itu termasuk yang goror. Jadi goror tingkat tinggi, kayak beli kucing dalam karung gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi nggak tahu. Sedangkan
Ya makanya dipersyaratkan ya dropship atau online itu speknya harus jelas gitu. Jadi nanti akadnya itu adalah ya boleh dibilang istisna kali ya. Jadi dia speknya ditentuin ya, nanti kadang bayarnya bisa per termin ya, termin 1, termin 2. Kemudian dia atau ya pokoknya ya sedetail apa dia mendefinisikan spesifikasinya gitu ya. Kalau dia jual keramik kemudian warna coklat, ya udah. Tapi dikasih keramik warna coklat motifnya gini, gitu misalnya ada gini. Sedangkan ini nggak sesuai selera ya nggak bisa ya kan, nggak dijelasin. Saya maunya coklat tapi motif gini harus diungkapkan ketika mau dia beli gitu. Jadi memang ya urusan fikih muamalah itu sebenarnya secara logikanya gitu sih, pembeli atau dua belah pihak itu nggak dirugikan gitu ya. Riba kan merugikan salah satu pihak, kemudian gharar ya kayak gitu-gitu kan kalau diikuti insya Allah aman ya hak-hak konsumen atau penjual. Itu bayi majhul. Lanjut. Satrabi wa kullu fasidin minal ibadat wa kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wal syari wa syuruti fa'inhu min mana wa syuruti fa innahu muharramun li'anna dzalika min ta'di hududillah wattikhadhi ayatihi huzuan wa li'anna nabiyya ankara manishtaratu syurutan laisat kita billahi. Nah, jadi setiap hal-hal yang ibadah atau akad yang fasid ya, ibadah, akad dan syarat yang fasid fa innahu muharramun. Jadi kan kadang gitu ya, kalau misalnya orang riba gitu ya, misalnya ada kan sama-sama ridho misalnya gitu kan, antara kedua belah pihak sih ya saya ridho sih, saya ngasih lebih gitu ya, dia minjemin duit kemudian dia balik lebih gitu kan, kullu qardin, kemudian setiap pinjaman yang menimbulkan manfaat maka dia riba kan gitu kan asalnya. Ya tapi saya ridho ya, mau apa gitu misalnya dibilangin gitu. Ya bukan ngomongin ridho apa enggak, jadinya syariat bilang ngelarang, terus gara-gara kalian ridho terus jadi halal gitu kan, aneh. Ya, jadi sebenarnya itu di sini disebutnya bahkan main-main gitu ya. Jadi mempermainkan ayat gitu sebenarnya. Jadi kalau di sini kan wa kullu fasidin minal ibadat wal uqudi wasyuruti fa innahu muharramun. Kalau udah tahu ibadah, misalnya ada orang sengaja dia mau sholat maghrib pokoknya pada asar gitu ya, maksudnya masih jam 4 ya, dia mau jungkir balik tapi ya, nah sebenarnya yang sejatinya yang dia lakukan haram kalau dia apalagi menyengaja ya, itu kan ngeledek kan sebenarnya. Dia orang udah benar-benar maghrib ya habis terbenam terus dia maksain gitu ya, kan masalahnya juga nggak bisa kan, jamak maghrib ke asar bisa, emang nggak bisa kan, asar ke johor, isya ke maghrib gitu kan. Nah li'anna dzalika min ta'di hududillah, jadi itu termasuk melanggar batasan-batasan Allah kalau dipaksain nih, makanya haram ya. Wattikhadhi ayatihi, dan seolah-olah dia menjadikan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah huzuan ya, sebagai ejekan, ejekan. Ya, kenapa begitu? Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ankara, beliau mengingkari alamanishtaratu, yaitu orang-orang yang mereka mempersyaratkan syuruton ya, beberapa syarat laisat fi kitabillah, yang enggak ada di dalam
di dalam Al-Qur'an. Ya, poinnya seperti itu ya. Jadi kalau di Al-Qur'an atau di syariat kita bilang fasid ya sebenarnya jangan dilakukan gitu ya. Jadi ini kan batal gitu kan. Ya. Ya di sisi lain ya memang mungkin ada larangan ya kayak tadi ya, jual beli goror itu ya kalau dilakukan fasid tapi memang juga haram juga gitu ya. Jadi memang double gitu ya. Lanjut. Akhir ya. Wal fasidu wal batilu wahidun mau ya al awwalu fil ihrami faraku fasida muhrimu fihil muhrimu qabla muhrim orang yang ihram muhrimu qabla tahallul cukur beda sama qabla tahalluli ya al awal ya wal batilu martadda anil islami ya. Jadi dalam usul fikih itu sebenarnya ada dua kata yang mirip yaitu namanya fasid sama batil. Ini perbuatannya fasid, ini perbuatannya batil itu sebenarnya dalam di konteks tertentu tuh sama ya. Fasid sama batil itu istilahnya sama, cuman dibedakan dalam dua kondisi ini. Jadi fasid itu sama aja kayak batil itu juga sama kayak fasid. Jadi wal fasid wal batilu bima'na wahid. Jadi maknanya sama. Illa fi maudi'aini ya. Jadi kecuali pada dua tempat. Tempat yang pertama ya al-awwal itu dibedakan antara istilah fasid dan batil itu di fil ihram. Ya, ketika haji ihram ya. Maka para ulama faroku mereka membedakan bainahuma antara istilah fasid dan batil. Tapi secara umum dia tuh fasid sama batil itu sinonim. Tapi kalau di kasus atau pembahasan fikih di bab ihram, maka ulama usul fikih ini membedakan ya faroku bainahuma antara fasid dan batil. Nah bedanya apa? Bi'annal fasida, karena kalau istilah fasid yaitu ketika ma wata'a fihil al-muhrimu qabla tahalluli. Jika ada orang ya yang wata'a itu nama berjima lah ya. Wata'a itu bersetubuh gitu ya. Dalam keadaan muhrim ya qabla tahallul sebelum tahallul pertama cukur ya. Itu kalau ada yang lagi haji ya kemudian dia berjima ya sebelum tahallul pertama maka fasid ibadah hajinya. Wal batilu tapi dikatakan batil martadda fihi anil Islam. Itu ibadah hajinya batil itu ketika orang murtad irtadda fihi anil Islam. Ya, ketika dia murtad dari Islam. Kalau ada orang lagi haji tiba-tiba murtad, ya kok bisa ya? Bisa aja gitu kan. Kondisi kayak gitu kan mungkin gitu ya. Ada orang lagi haji tiba-tiba dia murtad, ya maka ibadah hajinya batil bukan fasid istilahnya. Nah itu ada bedanya aja sedikit. Lanjut Ustaz datang asani. Fin nikahi. Faroku fasida. Ya fasida. Mahtalafal ulama ikhtalafal ulama fi fasadihi kan nikahi
bila waliyin wal batili wal batilu ma ajma'u ala butlanihi mutlanihi kanikahil mu'taddah. Ya. Contoh yang kedua, dibedakan fasid dan batil itu di bab nikah. Para ulama usul fikih faroku, mereka membedakan antara istilah fasid dan batil di bab nikah ini. Ada bi'anal fasida, ya, dikatakan nikahnya itu fasid, yaitu pada perkara-perkara makhtalafa al ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila waliyin. Itu pada perkara-perkara yang para ulama berselisih tentang apakah nikah itu nikahnya fasid atau enggak. Contoh semisal nikah tanpa wali. Kenapa dikatakan berselisih? Karena kalau di mazhab Hanafi, ya, nikah tanpa wali itu boleh, ya. Jadi ada para ulama di para fuqaha, para ahli fikih itu ada beda pendapat. Kalau di mazhab Syafi'i, ya kayak seperti kita umumnya nikah itu kudu pakai wali. Lah, sekarang kalau antum nikah kemudian sama akhwatnya dia mazhab Hanafi. Kemudian ya udah nikah yuk. Kan kalau di saya mah enggak perlu wali. Nah, bagi orang Syafi'i gitu ngelihat diajak nikah sama akhwat yang misalnya Hanafi, mazhabnya yang wali itu enggak wajib, jadinya ya kalau gitu, kalau nggak pakai wali mah nikah kita jadinya fasid dong gitu kan. Ya jadi istilah fasid itu ya ketika pada perkara yang di bab yang sama, cuman para ulama berselisih gitu ya. Tapi yang aman ya harus pakai wali, ya ada saksi dan biasalah yang normal di kita ya. Tapi memang kalau kita baca literatur di Hanafi itu nggak apa-apa ya tanpa wali gitu ya. Makanya kasus-kasus itu kalau di KUA gitu ya, yang melendung duluan gitu ya, itu kan dia mengcombine ya hukum kompilasi Islam, kemudian jadi keluarlah batasan itu atau perkara nasab ya, perkara nasab itu dinasabkan selama si bayi itu lahir di kandungan minimal 6 bulan. Dalilnya itu adalah ibu itu di surat mengandung dan menyusui 30 bulan ya. Kemudian ya kan ada kan salasuna syahron ya. Jadi ibu surat apa itu ya? Bisa cek. Mengandung sama melahirkan itu in total itu 30 bulan. Kemudian di ayat yang lain, di ayat yang beda cuman ngomongin persusuan. Maksimal nyusu itu 2 tahun. Berapa bulan? 24. Berarti kalau total mengandung plus menyusui di Al-Quran nyebutnya 30, kemudian di ayat yang lain cuman ngomong maksimal nyusuin 24 bulan, selisihnya berapa? 6 bulan. Berarti 6 bulan itu minimalnya si bayi itu lahir gitu kan. Maksudnya minimalnya dikatakan bayi itu terkandung lah dalam kandungan. Karena maka nanti di situ ya disimpulkan bahwa seorang anak ya selama dia masih 6 bulan ya minimal itu masih dinasabkan kepada bapaknya ya, kepada bapaknya. Itu kalau kita tanya aja tuh di KUA ya, setelah the case gitu ya, biasanya jadi solusinya seperti itu ya. Meskipun kan kalau kita lebih strict lagi gitu ya, pendapat yang lain ya, kalau di luar nikah mah ya nasabnya ke ibu, bin ibu jadinya ya, karena kan di luar nikah gitu ya, luar nikah. Ya itu, jadi ada istilah 6 bulan itu. Jadi tapi kalau lewat dari itu di KUA juga kalau nggak salah nggak ini ya. Karena kan itu perkara ini juga ya, karena kan nanti perwaliannya, hukum warisnya, turunannya banyak. Ya, itu tadi yang fasid. Wal batil, sedangkan nikah dikatakan batil itu kalau contohnya ma ajma'u ala butlanihi, itu sesuatu yang memang sepakat atas batilnya, seperti kanikahil mu'tadah. Ada orang nikah wanita yang masih iddah
Ya, mau dipaksain gimana pula, apapun nikahnya bukan fasid, istilahnya dibedakan, tapi batil. Ini udah cuma dua kondisi itu aja, ya. Sisanya fasid sama batil itu satu yang sama, ya, satu yang sama. Kayak masih ada sahnya gitu ya. Ya di pendapat yang lain kalau ya kayak gitu benar. Iya, batil mah udah skak gitu ya. Tapi itu hanya istilah sih, kadang jadinya fasid sama batil itu sama. Baik, itu dari ini ya, dari matan. Coba Anda lihat barangkali ada tambahan ya. Tadi secara bahasa itu kan az-zahib ya, fasid itu ya, artinya hilang. Kemudian ya, lihat lagi. Nah, di sini tambahan sedikit. Jadi apa hukum orang yang melakukan amalan yang fasid-fasid? Dia iseng banget. Dia misalnya melakukan amalan tapi sebenarnya amalannya fasid. Di sini kata pensyarah yuharrimu fi'lul fasidi ibtidaan. Jadi hukumnya haram kalau ada orang dia memulai perbuatan ya memang dia sengaja ya, dia amalannya itu fasid ya. Jadi nggak boleh ya, seperti tadi ya, seperti contohnya nggak boleh menyengaja. Nah kemudian yang tadi ya, kenapa nggak boleh itu? Tadi kan nanti bisa terjerumus atau dianggap mengolok-olok tadi kan, mengolok-olok syariat ya kan, mengolok-olok syariat. Kemudian bisa dibilang tadi itu melanggar ya, melanggar batasan-batasan Allah. Maka ini sesuatu yang haram ya, dalilnya di surat An-Nisa ya, dalilnya surat An-Nisa ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, pada Rasulnya, dan dia melanggar hududahu batasan-batasan syariat, yudkhilhu naron, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin ya, dan baginya azab yang pedih. Itu satu. Jadi kalau terus dipaksakan ada orang dia melakukan perbuatan yang amalan yang fasid ya, dia dihitung melanggar larangan-larangan Allah ya. Kemudian yang kedua tadi annahu ittikhadun li ayatillahi huzwan. Jadi dia menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai ejekan, dan ini perkaranya ini haram, kayak yang lagi viral. Guguk. Ya, suara guguk ya. Ya itu. Ya sebenarnya itu ramai juga ya. Kalau Anda dengar videonya itu ya memang dia konteksnya ini ya terlalu deket kan ya, lagi ngomongin azan terus dia ngomongin itu ya, jadinya dilaporin. Wa huwa muharramun. Nah, itu udah haram. Ya, bahkan ngeri kalau mengolok-olok syariat itu udah kayak udah enggak ada ampun gitu ya. Maksudnya di Al-Qur'an itu kan lupa ayatnya, yang enggak ada maaf lagi bagimu gitu ya. Kamu sudah kufur ba'da iman gitu kan. Ayat itu keras banget ya. Kamu tuh udah kufur sebelum iman, gimana? Berarti kan kayak udah skakmat gitu orang-orang yang mengolok-olok syariat itu ya. Makanya ngeri ya, dan memang hukumannya kayak yang di luar negeri itu ya, maksudnya secara yang menggambar karikatur ya, karikatur Nabi Muhammad itu kalau di negara Islam habis itu ya. Ya, liqaulihi ta'ala wala tattakhidhu ayatillahi huzwan. Ya, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai ejekan. Itu jadi alasan ini ya, dua alasan kenapa kita nggak boleh melakukan perkara-perkara yang kalau dilakukan tuh fasid atau batil.
ada dua tadi ya, melanggar batasan Allah, dianggap menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan. Nah, kemudian yang ketiga, annahu laisa min ya syar'illahi wa hukmihi. Kalaupun itu dilakukan, misalnya ini ada orang tadi dia sholat maghrib jam 4 sore ya itu nggak bisa dibilang dia menegakkan syariat saking kerajinannya gitu kan. Ya malah ya pahit-pahitnya tuh bid'ah lah. Sholat maghrib kok jam 5 gitu kan. Ya seenggaknya bid'ah yang sesuatu yang nggak diajarkan, atau ya memang itu nggak bakal bisa disebut dia sedang menegakkan syariat Islam yang sangat baik karena dia melakukan sholat maghrib di awal waktu padahal waktunya belum masuk. Itu nggak bisa. Wa kullu makana kadzalika fa huwa batilun fasidun. Maka kalau tetap dilakukan ya batil ya, karena Nabi nggak pernah melakukan itu ya. Nabi nggak pernah melakukan itu ya. Nah, kemudian tambahan sedikit, antara fasid dan batil itu sebenarnya dua lafaz yang sinonim tadi ya. Dua lafaz yang sinonim. Cuman dibedakan di beberapa perkara, yaitu di bab ihram, di bab haji ya, tadi sama bab nikah ya, istilahnya sedikit beda. Ya, seperti itu. Ya baik, selesai ya untuk yang fasid. Masih ada waktu nggak? Sekarang jam berapa? Silakan kalau ada pertanyaan. Dan kalau fasid berarti jatuh waktunya dosa. Iya, kalau dikerjakan dosa. Ya, kalau dikerjakan dosa. Iya, silakan. Bisnisnya kayak model broker gimana? Terlalu umum sih intinya ya, broker. Broker. Walau alam yang kayak gimana dulu ya. Karena kurang paham juga sih, broker itu apa, kayak makelar ya atau ya kalau dia izinkan gitu ya sama pemilik barang ya, ada bisa dibikin akad yang syar'inya ya wakalah gitu ya sebenarnya hitungannya. Dia perwakilan gitu, dia mewakili gitu ya. Ya itu boleh aja gitu. Mungkin yang nggak tahu, yang sisi haramnya mungkin dia jual, mungkin biasanya itu kesannya ini ya dari sisi barangnya kali ya, yang nggak jual label, nggak bukan komoditas yang halal untuk dijual gitu, nggak tahu apa misalnya. Kemudian yang kedua mungkin cara-caranya ya dia nggak dapat izin, jadi dia hitungannya menjual barang yang tidak dia miliki, itu haram. Kan nggak boleh kita menjual barang yang tidak kita miliki barangnya ya, kita itu juga nggak boleh karena ya. Dulu saya dulu nih. Dulu apa broker? Kita kan bawa kambing ke pasar. Kambing. Punya siapa kambingnya? Punya saya kambing pasar. Kambing 500.000. Kan di pasar tuh. Buat apa 500.000-nya? Dijual. Oh, jual. 500.000 kan gitu. Kita mau jualnya 500.000. Di pasar itu kan banyak apa namanya? Tengkulak. Cara gitu. Itu dia pengen kan tambangnya. Ya udah dijualin, gimana tuh? Tapi kita udah pas ngasih itu tambang kita megang 500.000. Ya belum. Oh belum. Dia jualin, kita nggak boleh jual, dia jual. Tapi kalau dia laku kita dapatnya berapa? 500.000 aja. 500.000 lah, kita minta 500.000, tapi kadang-kadang dipotong sama dia. Apa? Dipotong. Dipotong juga. Bukan jualin. Oh. Tapi dia jualnya juga lebih gitu. Tapi bisa dia bisa jual lebih dari 500. Dia jual lebih dari 500. Itu kan dia dapat untung kan? Karena dia ngasih 500 ke apa? Potong juga. Potong jualin. Itu zaman dulu saya. Kalau nggak tahu, kalau bagian motongnya nggak tahu ya, kenapa dipotong. Cuman kalau ya itu ya secara nggak ya boleh dibilang wakalah ya, nitip bantu jual. Karena dia pegang barang kan sebenarnya, dapat izin kan dari kita kan. Karena kalau kita nggak kasih ya, kita juga Nggak bisa jual. Nggak bisa jual. Nah itu nggak tahu kalau nggak bisa jual. Zaman dulu. Iya. Walau. Nggak tahu sekarang masih begitu kan ya? Iya. Itu rata-rata kambing, sapi, kerbau di pasar begitu. Karena kita nggak punya akses ini ya, konsumen gitu ya, nggak boleh.
Ya paling ya kalau mau sih beli putus gitu ya. Tapi itu jadi akadnya wakalah gitu. Maksudnya nitip gitu. Kita mendelegasikan gitu kepada orang itu untuk menjualkan barang kita. Dia nggak milik barang, cuman dia punya akad wakalah sama kita. Nah cuman nggak tahu tuh kalau dipotong itu kenapa harus dipotong kalau akadnya ya. Tapi bisa juga, tapi nggak pernah lebih ya. Nggak pernah. Oh 700 karena dia jualnya 1 juta misalnya. Tapi nggak pernah. Iya. Kalau alam. Kurangin dia gitu. Ya gitu. Biasanya ya itu kalau itu standar sih kayak kita jual rumah. Cak ini marketer gitu ya. Jualin dah sama gua pokoknya kadang untung lu persenan sekian gitu ya. Atau cara yang lain ya jualin berapa dah pokoknya buat saya 1 miliar gitu. Mau ntar laku 2 miliar ya itu saya buat itu ya boleh kalau gitu. Iya ini kan tadi kasusnya. Kita kalau kita nggak kasih nih tambangnya, ya kita susah jualnya. Iya. Wakalah, Allah. Barakallah. Jadi dicoba ditanya ke Ustadz yang lain. Barakallah. Ya silakan. Reseller ya kalau metodenya tadi ya, maksudnya menjualkan ulang kan, paling dengan cara paling aman tuh beli putus kalau punya modal sebenarnya. Nanti dikasih harga mungkin lebih murah ya dari si supplier. Tapi yang kedua kalau memang dikombin dengan dropshipper ya pokoknya nanti si uang yang antum dapat konsumen datang ke antum. Kemudian nanti antum misalnya dapat 20.000 ya, tapi nanti antum transfer ke si suppliernya 15.000 gitu ya. Nah, antum udah dapat selisih, yang ngirim dia, itu boleh kalau asal ada kesepakatan ya di awal ya bahwa dan kita juga jujur, kita nih dari supplier barangnya dikirim gitu ya. Kita nggak megang barang tapi kita wakalah ya disuruh jual gitu loh. Cuman ya kadang banyak sih nama boleh reseller, cuman kalau pas diteliti dalamnya tuh ya harus dicek banget sih sebenarnya. Reseller kan istilah sekarang ya. Tapi harus dilihat prosesnya gimana gitu. Uang tuh kemana, nanti antum gimana ke si supplier itu harus dicek. Jadi harus dilihat sih. Nggak bisa secara umum reseller gimana. Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.